Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian-kajian berikutnya ya. Kalau nanti terdengar suara dok itu tetangga sebelah lagi renovasi rumah, jadi ya kita anggap aja itu musik pengiring dari kajian kita. Ya, jadi supaya kita bisa survive ya, bisa tetap ngaji dalam suasana apapun gitu ya. Jadi tidak usah terlalu formalitas lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya aku akan menepati janji untuk menuntaskan kajian kita kemarin ya, setelah ada berjarak dengan dua kajian ya, yang meskipun masih berhubungan, yaitu ketika aku harus menjelaskan tentang tak marbuto dan aku harus menjelaskan tentang sholawat ya, dimana tak marbuto itu untuk menjelaskan tentang pasangan, dimana sholawat itu sendiri menunjukkan pasangan antara kanjeng Nabi Ibrahim dan kanjeng Nabi Muhammad gitu. Oke. Sekarang kita kembali ke topik yang kemarin sempat tertunda dengan 2 sesi unggahan, yaitu mengapa Kristen ya mempertahankan ya Yesus ya tidak menikah ya. Judul kecilnya adalah menelaah Quran surat Al-An'am ya. Al-An'am atau Al-An'am ya. Surat ke 6101. Nih ya. Ini seri 3 tamat. Jadi selesai nih. Semoga bisa kita selesaikan dan nanti kita beralih ke topik-topik lain. Ini ya, kita selesaikan hari ini topik ini. Oke. Sebelumnya aku coba review dulu ya kajian-kajian yang lalu. Jadi sebelum melihat kajian ini harus melihat seri 1, 2, terus tak marbuto ya, terus tentang sholawat baru ini. Jadi urutan. Jadi dia kerangka berpikirnya tidak lepas. Oke. Di Al-Quran Al-An'am 6101 yang dinyatakan bahwa Allah itu tidak punya istri ya, terjemahannya seperti itu. Sudah kita analisa, ternyata kata istri itu suatu penerjemahan yang salah ya. Karena kalau istri itu Arabiannya seharusnya itu adalah anisa, nisaa ya. Nisa ya. Amrotu juga bisa, tapi yang kalau hubungan laki perempuan tuh nisaa, hubungan kekeluargaan baru seperti istrinya Imron itu ya pakai amrotu gitu ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita rujuk ternyata istri itu diterjemahkan dari sohiba ya. Yang itu tentunya sangat tidak tepat sekali. Sohiba itu sudah menjadi serapan dalam bahasa Indonesia. Sohib menjadi sahabat ya. Itu yang tepat. Jadi tekstualnya itu sahabat, sohibah. Kan biasa kalau anak-anak pondok ada, atau kita pulang dari
ngaji atau mana mesti tanya sohibmu kemana. Nah itu berarti temanmu kemana gitu loh ya. Kemudian berkembang menjadi sahabat ya, itu proses antropologis budaya lah ya yang mempengaruhinya. Tapi resapannya dari sohibah itu. Terus setelah sohibah, sahabat yang aku ada pada posisi kontekstual, tidak tekstual ya. Kalau tekstualnya sahabat ya, aku lebih setuju partner daripada companion yang aku sudah bilang kalau edisi terjemahan bahasa Inggris, dan aku lebih setuju itu jangan dipahami sahabat tapi lebih tepatnya lagi pasangan ya, pasangan. Maka ketika menjadi pasangan dia tidak bisa untuk membangun sebuah perboden yang kita bilang kemarin, sehingga istri itu dari ketentuan awal sudah ditentukan istri, maka kemudian Allah posisinya menjadi suami dan laki gitu. Sudah nggak bisa lagi ya. Adanya pemahaman seperti itu kan karena sudah ditentukan oleh penerjemah yang salah ya, bahwa Allah tidak punya istri. Kalau Allah tidak punya istri berarti kan lawannya istri suami gitu ya. Suami laki-laki kan begitu. Tapi kalau sudah kita luruskan terjemahannya dia menjadi pasangan, pasangan itu tidak bergender ya. Gitu. Oke. Alhamdulillah berkembang lagi, ternyata di situ ada problematika tak marbuto dan sudah kita selesaikan ya, bahwa tidak semuanya yang mengandung tak marbuto itu menunjukkan gender ya. Tentang hi sudah kita sebutkan juga bahwa huwa itu karakter. Oke. Alhamdulillah kalau aku lihat prosentasenya ya bisa dibilang 99% lah. Para viewer, para peserta kajian di sini paham ya tentang penjelasanku, paham, dan mungkin sekitar ya kalau kita bulatkan 1% lah yang tidak paham, terutama tentang pasangan itu ada yang tidak paham ya. Ya kalau sudah begitu kita tidak mungkin gandoli yang 1% mengabaikan yang 99% ya. Ya biarlah yang 1% itu melakukan explore, mencari sebuah jawaban. Semoga dalam titik tertentu dia menjadi paham ya, atau tanya kepada teman-teman yang lain yang sudah paham gitu. Oke, sekarang kita masih membicarakan tentang nikah ya. Kalau di sini kan nikah ya hubungannya, bahwa Allah itu tidak menikah, tidak menikah ya. Makanya dia tidak punya anak gitu. Oke. Sekarang kita coba mengkomparasi dengan mengapa sih Kristen itu ya mempertahankan Yesus itu tidak menikah. Jadi sama nih sebetulnya, ini masalah nikah, ini juga masalah nikah. Kita coba lakukan komparasi. Sebelumnya kita cari tahu dulu Yesus itu, karena kita akan berhubungan dengan nama gitu ya. Aku akan jelaskan begini ya. Ini supaya aku hati-hati, supaya tidak salah nulisnya. Yesus ya. Itu dari mana sih Yesus itu ya? Itu adalah dari Yesus ya. Dia berubah-ubah lagi ya. Yesus ejaannya begitu ya. Dan ini dari nanti ujungnya Ibrani ya. Ibrani Yehoshua. Yehoshua, Yehesua ya. Ini seperti aku bilang ya. Bahasa itu kok ditulis dalam huruf yang lain itu pasti terjadi bias ya. Yehoshua gitu ya. Nanti Aramiknya menjadi Yesua ginilah. Kira-kira tulisannya kurang bisa pas ya karena kita mengeja-ejaan Aramaik ke Ibrani, masuk ke Yunani, masuk ke Latin gitu ya.
Jadi ini sosok ini ya. Yesus itu dari Yesus, dari Yehosua, dari Yesua ini ya. Makanya kalau misalkan Yesus masih hidup, kita panggil Yesus, kira-kira dia berpaling nggak ya? Kalau orang Jawa bilang mengo nggak ya? Pak Yesus gitu, kira-kira dia berpaling nggak ya? Karena nama dia lebih mengenal Yesua ini daripada Yesus ini ya. Ini kan kemudian bergeser sesuai dialek bangsa-bangsa kan menjadi Yesus tuh. Makanya kalau ada orang yang tanya, aku juga kadang-kadang heran. Kenapa dia heran ketika nama Abraham berubah menjadi Ibrahim? Tapi pernahkah tidak berpikir bahwa bagaimana Yesua ini bisa menjadi Yesus? Kan itu sebetulnya menarik juga untuk dicari jawabnya. Oke. Sekarang ini Yesus ya. Sekarang nggak apa-apa, udah aku jelaskan ya, Yesus. Sekarang Allah ya. Jadi aku nama dulu nama-nama dulu untuk sebagai bekal untuk menjelaskan ke sini nanti ya. Allah ya. Allah ini menurut Islam, menurut Kristen tuh beda ya, beda. Kalau Islam ini proper name, nama eksistensi ya. Ini Islam. Sementara Kristen ya, nama ini dia nama posisi. Jadi beda, bukan eksistensi, posisi ya, atau jenis gitu ya. Maka mereka mengenal, ini aku bahas yang Tritunggal ya. Nanti Allah itu punya nama, jadi Allah itu nama posisinya ya. Nanti punya nama, 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa gitu. Ya. Sementara kalau di Islam, Allah itu nama eksistensi. Seperti Gus Beti itu nama eksistensi. Tapi kalau pembicara, itu nama posisi. Jadi Gus Beti posisinya sebagai pembicara gitu ya. Nah, kalau kita, Allah itu jatuhnya nama eksistensi, bukan nama posisi ya. Jadi kalau gini, Gus Beti pembicara ya. Pembicara belum tentu Gus Beti. Nah, kalau kamu lihat di channel YouTube lainnya, pembicaranya orang lain. Tapi kalau Gus Beti pembicara gitu ya. Begitu juga ini. Nanti Allahnya itu menjadi 1, 2, 3. Allah 1 siapa nanti kita bicarakan, Allah 2 siapa, Allah 3 siapa ya. Tentunya kita akan fokus ke Yesus nanti. Oke, itu dulu. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu dipahami ya. Yesus sudah, Allah sudah, sekarang gelar ya. Anak Allah. Anak Allah. Ya. Supaya kita tahu apakah Yesus saja yang punya gelar anak Allah gitu ya. Kita lihat di sini adalah paling awal dulu ya, paling awal Kejadian 6:2. Ini kitab Kejadian 6:2 ya. Apa bunyinya? Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri ya. Istri ya, pernikahan, perkawinan. Mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa anak-anak Allah itu? Ya. Jadi mulai awal Kejadian gelar anak-anak Allah itu sudah ada. Ini jauh sebelum Yesus dilahirkan Bunda Maria. Ya. Kemudian Kejadian yang ini yang 6:4
Ya, yang tadi 62 ya. 64. Begini. Pada waktu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah, ya kan, anak-anak Allah tadi menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Gitu. Mungkin kita berpikir ya, kalau anak-anak Allah menikah, kalau di sini pakai kata kawin ya, menikah dengan anak-anak manusia, itu jadinya anak apa itu anaknya itu? Ya, aku sengaja tidak membiarkan siapa yang dimaksud anak-anak Allah itu biar menjadi PR aja dulu. Ya. Coba aku ulangi. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Ya ini. Jadinya anak apa itu? Perkawinan silang antara anak-anak Allah dan anak-anak perempuan manusia, ya. Oke, sengaja aku tidak jelaskan siapa itu anak-anak Allah. Cuman aku ingin menunjukkan bahwa jauh sebelum Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan Bunda Maria, gelar anak-anak Allah itu sudah familiar bagi orang Israel, ya. Bahkan ini sebelum Israel ini, jauh ke belakang ini. Oke. Tapi sepertinya ini juga bisa ya dianukan ke Israel juga. Nanti Israel juga itu anak-anak Allah. Contohnya di sini di Hosea 11 ya 1 ya. Ya, Hosea 11:1 begini. Aku akan mengupas secara khusus ayat ini nanti satu waktu tertentu. Tapi sekarang gambarannya saja ya. Begini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Jadi kunya itu Allah. Jadi Allah itu punya anak di Mesir sana. Ya. Siapa namanya itu? Israel. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku. Ya. Yang ini oleh Matius disalahpahami. Matius kacau. Dalam hal ini dia nisbahkan ini ke Yesus. Matius tidak teliti. Karena apa? Domir, kata ganti yang dipakai itu adalah ketika Israel masih muda. Israel itu populasi, bukan person. Yesus itu person. Jadi kalau ini dinisbahkan ke Yesus, ya jauh dong, ya, enggak, salah banget, bukan salah tapi salah banget ya, karena Yesus itu personal, tapi Israel itu population, gitu deh, kan beda antara personal dan population. Nanti aku jelaskan sebetulnya dimaksud Hosea itu siapa, kalau bukan Yesus, tapi itu nanti kita kupas secara khusus, karena kepentinganku saat ini. Aku akan menjelaskan kepada kalian supaya kalian familiar gitu loh. Jangan ketika Yesus dipanggil anak Allah terus dia mempunyai keistimewaan. Ya memang sih Yesus punya keistimewaan, tapi jangan terus dia menjadi Allah. Itu loh. Jadi gelar anak Allah itu biasa. Orang-orang Israel itu bahasanya itu tingkat tinggi. Gitu loh. Biasa gitu. Nah, sekarang kita tunjukkan lagi bahwa gelar anak Allah itu bukan sesuatu yang terus istimewa. Cuman untuk mencapai gelar anak Allah itu ada syarat yang harus dipenuhi, gitu ya. Terus di Yohanes 1:12 ya. Yohanes 1:12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa itu? Menerima Yesus. Itu diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Berarti kan tidak menjadi eksklusif.
siapa saja yang menerima Yesus itu akan disebut menjadi anak-anak Allah. Iya kan? Di kitab ini. Jadi ya ini yang menarik ini antara Islam dan Kristen. Siapa bilang orang Islam tidak menerima Yesus, tidak menerima Kanjeng Nabi Isa? Orang Islam itu amat sangat menerima Kanjeng Nabi Isa. Cuman yang berbeda cara pandang Islam dan Kristen dalam memandang siapa Isa, siapa Yesus itu yang diametral, yang sampai sekarang menjadi perdebatan yang selalu hangat untuk didiskusikan. Tapi kalau masalah menerima, ya kita menerima. Artinya kalau demikian ya kita juga anak-anak Allah kan jadinya. Oke, belum lagi di Matius 5:9. Ini asik nih, ya. Matius 5:9. Ini asik ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, ya. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi siapapun kita, ini pesan damai dari Yesus ya. Jadi aku, kamu, mereka, kita, apabila kita membawa kedamaian dalam komunitas tertentu, maka kita akan disebut anak-anak Allah, gitu loh. Sama seperti ini tadi. Jadi gelar anak Allah itu sebetulnya lebih tepat dimakna itu lambang sebuah orang yang soleh hidup dalam hukum Allah itu loh. Itu disebut anak-anak Allah. Dan siapapun kalau dia bisa hidup dalam kesolehannya, dalam hukum Allah, maka dia ya menjadi anak-anak Allah gitu. Ya. Yang herannya kadang-kadang teman-teman Kristen itu berapologi dengan sesuatu yang tidak nalar. Tidak nalar itu apologetnya itu dibangun atas sebuah kejumutan yang nggak mendasar gitu loh. Dia bilang, iya Pak, itu kan anak-anak Allah. Kalau Yesus itu anak Allah gitu loh. Apa bedanya? Anak Allah dengan anak-anak Allah itu hanya untuk menunjukkan sebuah populasi saja. Karena bersifat umum lah, maka disebut anak-anak Allah. Gitu loh. Ya. Ini kan siapa saja yang membawa damai, berarti dia jamak, singular, plural. Itu loh. Ya, maka dia menggunakan anak-anak Allah. Tapi kalau kamu pun sendiri saja kamu membawa damai, maka kamu disebut anak Allah. Gitu loh. Jadi nggak ada bedanya antara anak-anak Allah sama anak Allah. Ya. Jadi kalau misalkan dibangun sebuah pemikiran bahwa kalau anak-anak Allah itu manusia, tapi kalau anak Allah itu Allah, gitu kan ya, jadi ngawur itu. Karena anak-anak dan anak itu hanya menunjukkan kuantitas, dia berupa tunggal atau jamak, population, gitu aja gitu loh. Kalau kamu masih ngotot ya Adam itu disebut anak Allah, baca Lukas 3:38. Kalau kamu masih belum terima ya, baca Lukas 3:38. Adam itu disebut anak Allah, nggak anak-anak Allah. Kalau memang kamu masih ngotot dengan argumentasimu, oh ini anak Allah beda dengan anak-anak Allah. Lah Adam itu disebut anak Allah kok di Lukas itu. Ya. Kamu baca di Lukas 3:38 ya. Lukas 3:38 ini. Sebentar aku bacakan. Lukas 3:38. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Itu coba. Itu nggak pakai anak-anak. Kalau memang mau dipermasalahkan antara anak-anak Allah dan anak Allah itu beda gitu. Ya memang beda, cuman itu menunjukkan beda population. Bukan lalu yang anak-anak Allah itu imanen, lalu anak Allah transenden itu ya enggak lah, enggak begitu. Oke, semua bebeng piro iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Aku sudah jelaskan ya. Apa tadi yang aku jelaskan tadi? Yesus sudah. Terus sebelum
Yesus tadi aku jelaskan apa tadi? Anak Allah ini sudah, Yesus sudah. Apa? Jadi lupa aku tadi. Apa setelah jelaskan Yesus, jelaskan jelaskan apa tadi ya? Anak Allah sudah, ya. Yesus sudah. Allah, ya. Yesus sudah. Ini harus dipahami supaya nanti aku jelaskan nggak bingung kalian. Allah sudah, ya. Anak Allah sudah. Oke ya. Ini aku hapus lah ya. Jadi kita akan bertumpu pada ini. Yesus sudah aku jelaskan, Allah sudah aku jelaskan, anak Allah sudah aku jelaskan. Oke. Sekarang yang jadi masalah, kenapa Kristen itu mempertahankan Yesus tidak menikah? Itu kenapa? Kan ini masalah juga, masalah nikah menikah ini, masalah anak ini. Ya juga nanti masalahnya anak. Ya. Sekarang teman-teman Kristen membangun tuh seperti ini. Ini sebenarnya aku sudah diskusikan dengan, aku merindukannya ya. Seorang dosen dari Tanah Batak sana ya, namanya Mas apa dulu. Beliau dosen bahasa Yunani ya. Kami sudah sekilas diskusikan tentang anak Allah ini. Dan topik ini sebetulnya juga ya yang diajukan oleh saudaraku dari Batam sana, dia aslinya dari Kupang sana ya, NTT sana. Sepertinya Kupang, kalau salah tolong dikoreksi. Dan kebetulan aku dengar sih dia kalau nggak dosen, rektor di salah satu sekolah tinggi di Batam, dan proposalnya sudah jadi, sudah aku terima, dan aku tidak apa namanya, tidak ada yang tidak aku setujui, semua aku setujui supaya bisa direalisasikan diskusi aku dengan beliau ya. Cuman sampai sekarang tidak terrealisasi ya, karena akhirnya apa yang sudah disepakati menjadi sesuatu yang mandek ya. Keputusan yang sudah bulat menjadi kotak lagi, karena di proposal itu seperti yang aku mau tuh, diskusi itu harus di darat, muka ketemu muka begini ya. Kan enak kalau kita diskusi di darat, habis ngotot-ngototan, setelah itu kita minum kopi bareng gitu loh. Nah kalau diskusi pakai Zoom, setelah ngotot-ngototan gimana aku mau ngajak minum kopi? Aku kurang menjiwai kalau diskusi pakai Zoom-Zooman gitu. Makanya kalau ada yang ngajak-ngajak diskusi Zoom-Zooman itu ya aku nggak usah jawab lah, sudah berkali-kali aku jawab. Aku tidak, apa ya, adrenalin logikaku nggak bisa bangkit kalau yang tidak ketemu langsung di darat gitu ya. Kamu mau ngomong apapun tuh terserah, urusanmu. Aku nggak pernah urus. Kalau misalkan ada yang mau ngajukan ketemu ini ketemu itu, atau gini aja, kamu jadi panitianya gitu. Undang aku, topiknya apa, diskusinya di mana, dan harus di darat. Aku mau di kampus. Gitu loh. Begitu juga untuk sahabatku yang sekarang jadi rektor katanya. Sahabatku yang doktor ini di Batam, sebetulnya sesuatu yang sangat aku harapkan, diskusi itu digelar di kampusnya sana gitu loh. Di kampusnya sana gitu. Cuman ya nggak tahu ya mungkin beliaunya lagi sibuk, yang namanya juga rektor ya. Cuman kan rektor juga ada PR1, PR2 kan, nggak harus dihandle sendiri, tapi nggak tahu lah ya. Aku sampai sekarang tetap menunggu. Dan topik yang diajukan juga anak Allah dalam perspektif Injil dan Al-Quran seperti ini. Jadi menarik gitu ya. Kan diskusi itu enak, nanti masalah nggak setuju ya nggak ada masalah gitu. Yang penting kan kita ngomong dulu, diskusi dulu. Keberanian mendiskusikan secara terhormat sebuah perbedaan yang mendasar itu adalah sebuah langkah maju gitu loh. Begitu seharusnya berpikir secara akademik gitu. Oke. Nah, sekarang Yesus sudah aku jelaskan, Allah sudah aku jelaskan, anak Allah sudah aku jelaskan. Nah, masalahnya sekarang nama ini ya.
Di teman-teman Kristen itu begini. Misalkan logika yang dibangun tuh begini loh. Karena ini nama jenis bagi mereka. Misalkan gini. Harimau, ya. Begini. Anak harimau. Nah, gini logikanya yang dibangun. Anak harimau ini ya harimau. Ya mana mungkin harimau beranak kancil atau beranak katakanlah keledai kan ya enggak mungkin. Gitu loh. Logika yang dibangun begini. Terus anak kuda. Ya itu pasti kuda. Jadi logikanya begini. Ya. Ya memang anak kuda kan nggak mungkin kuda melahirkan anjingnya, nggak mungkin, baru anjing ya. Misalkan anak anjing gitu ya. Ya nggak mungkin anak anjing itu kucing, anak anjing ya mesti anjing. Gitu ya. Nah, terus ini anak Allah. Allah iya mesti Allah, orang anak Allah kok, gitu loh ya. Jadi logika yang dibangun begini sama teman-teman Kristen. Anak harimau itu mesti ya harimau, anak kuda itu ya mesti kuda, anak anjing ya mesti anjing, anak Allah ya mesti Allah. Ya Yesus anak Allah berarti Yesus Allah gitu loh. Kenapa? Jadi gini loh. Dalam sebuah diskusi, bila terjadi perbedaan, kita coba untuk menyelami bagaimana sih cara berpikir atau kerangka berpikir teman diskusi kita itu gitu ya. Nah, seperti ini kita masuk ke kerangka berpikir teman diskusi kita gitulah. Teman diskusiku lah gitu ya. Semana sebenarnya kok Yesus itu disebut Allah? Ya gini, karena apa? Karena Allah itu bukan nama jenis, bukan nama eksistensi. Karena Allah itu nama jenis, ya. Allah itu bukan nama eksistensi, tapi menjadi nama posisi, gitu loh. Ya. Jadi ketika anak harimau itu ya harimau, anak kuda itu ya kuda, anak anjing itu ya anjing, anak Allah itu ya Allah, gitu. Ya. Beda dengan Islam. Islam Allah itu nama eksistensi gitu loh ya. Jadi gini. Seperti aku ya. Gimana? Nah, di sinilah ya. Di sini misalkan Gus Beti ya. Gus Beti. Ini kan nama eksistensi nih. Ini anaknya apakah Gus Beti? Kan bukan. Karena apa? Gus Beti itu ini loh. Anakku ini ya ada Grahito, ada Ranti. Bukan Gus Beti itu loh, ya. Supaya gampang lagi, katakanlah Paijo. Paijo. Ini anaknya Paijo bukan? Kan bukan. Ya misal kasih nama anaknya katakanlah Tugio, gitu kan? Kan begitu. Begitu juga, misalkan di sini siapa? Ya supaya keren dikit Alexander, ngono loh ya. Ini cowok, ini saiki barat ini. Alexander gitu. Masa anaknya Alexander? Ya bukan kan? Katakanlah Michael. Michael tulisannya ya apa ini? Mikael. Kan begini. Ya. Jadi anak Gus Beti itu bukan Gus Beti, anak Paijo itu bukan Paijo tetapi Tugio. Anak Alexander itu bukan Alexander tetapi Michael gitu loh ya. Seperti ini, lihat, perhatikan ini. Ya. Perhatikan ini, ya. Anak harimau itu harimau. Anak kuda itu kuda. Anak anjing itu anjing. Anak
Allah itu Allah. Karena apa? Allah diposisikan sebagai nama posisi, nama jenis, bukan nama eksistensi. Sementara kalau di sini di Islam Allah itu namanya nama eksistensi. Jadi anak Gus Beti itu pasti bukan Gus Beti, gitu loh. Siapa? Ya, kita isi aja di sini Graito. Ya. Terus anak Paijo mesti bukan Paijo. Tugio. Terus anak si Alexander itu mesti bukan Alexander. Siapa? Michael. Nah, sekarang begini, karena ini anak Allah, ya. Anak Allah ini. Apakah Allah? Coba. Tuh, jadi titik simpangnya di situ. Ya, anak Allah jelas bukan Allah, ya. Karena Allah itu eksistensi, seperti hanya Alexander nama eksistensi, Paijo nama eksistensi, Gus Beti nama eksistensi. Gus Beti sama Graito itu sudah eksistensi yang beda. Anaknya Gus Beti itu Graito, bukan Gus Beti. Ya. Anaknya Paijo itu Tugio, bukan Paijo. Anaknya Alexander itu Michael, bukan Alexander. Anaknya Allah itu ya bukan Allah. Seandainya Allah punya anak, mesti bukan Allah. Karena Allah itu apa? Nama. Eksistensi. Gitu loh ya. Tadi aku sudah jelaskan nama eksistensi, nama posisi gitu ya. Nih, nah sekarang ini aku hapus ya. Jelas ya, nanti kalau kamu kurang jelas kamu screenshot lah. Ya. Oke, aku hapus ya. Ini memang harus pelan-pelan nih. Aku hapus. Sebetulnya Yesus itu tidak hanya punya gelar anak Allah loh ya. Banyak gelarnya Yesus itu. Gelar Amin, gelar Alfa Omega ya, banyak. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di Yohanes 20:31 ya, di Yohanes 20:31 ya. Apa katanya di sini? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, ya. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas tekstual, Yesus anak Allah. Tapi harus ingat yang bergelar anak Allah ini banyak. Tadi sudah aku jelaskan, ya. Di sini Lukas ya. Di Lukas 9:58. Di sini Yesus anak Allah. Ya, nanti di sini Yesus anak manusia. Gitu loh, ya. Aku baca begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, ini Yesus mengatakan dirinya dengan kata ganti julukan anak manusia. Ya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi kalau dari sisi materi itu antara Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Sulaiman itu bumi langit, ya. Bumi langit perbandingannya. Kalau Kanjeng Nabi Isa itu hidup dalam kemiskinan, kekurangan, kesederhanaan, ya. Tidak berlimpah harta seperti Kanjeng Nabi Sulaiman, ya. Makanya dia berkarang begini di Yesus 9:58, ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, maksudnya dirinya sendiri, dia ngomong dirinya sendiri dengan sebutan anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bayangkan, Yesus berarti rumahnya tidak punya. Untuk meletakkan kepalanya dia tidak punya, no manden. Ya,
Begitu beratnya perjuangan Kanjeng Nabi Isa. Makanya seperti kemarin, Kanjeng Nabi Isa itu termasuk yang ulul asmi. Sudah aku jelaskan tuh, ulul asmi tuh yang didakwa ini mokong, bandel, pekok, goblok. Makanya harus dihadapi dengan sejuta kesabaran oleh Kanjeng Nabi Isa. Makanya digolongkan ulul asmi, ya. Oke. Jadi Yesus itu punya gelar anak Allah, tapi Yesus juga punya gelar anak manusia. Gitu loh. Ya. Sekarang bagaimana kita akan mensikapi ini? Gitu ya. Ya. Bagaimana? Mana yang harus kita pahami secara metafora, ya, dan mana yang harus dipahami secara harafiah? Ini loh, ya. Yesus anak Allah, ini juga gelar Kanjeng Nabi Isa. Yesus anak manusia, ini juga gelar Kanjeng Nabi Isa. Masalahnya, mana yang akan kita pahami sebagai pernyataan yang harafiah dan mana yang metafora? Masalahnya di situ. Ya, masalahnya di sini. Kalau Yesus anak Allah, ya, seperti tadi. Sebentar, casnya habis ini. Oke, sebentar. Oke, seperti tadi ya, Yesus anak Allah, ya. Karena apa? Karena anak Allah itulah dia disebut Allah. Sekarang kita masukkan ini, ya. Kalau Yesus anak Allah terus dianggap Allah, ya, aku akan mempertemukan begini. Yesus, ya. Jadi gini loh, aku coba melayani untuk masuk ke kerangka berpikir teman-teman Kristenku, gitu loh ya. Jadi aku tidak menyanggah dengan kerangka berpikirku, enggak. Tapi aku berusaha masuk untuk memahami kerangka berpikir teman-teman Kristenku, gitu ya. Kan begini, Yesus kan anak, gini ya. Sorry, terlalu di sini aja. Yesus ya, anak Allah. Ya kan? Ya anak Allah itu mesti Allah. Kan begitu. Ya, anak Allah mesti Allah. Karena Allah itu nama jenis. Ya begitu juga kita coba ke sini. Ini kan, kalau ini kan kita mengambil Yohanes 20:31. Sekarang kita ambil Lukas 9:8. Yesus anak manusia. Manusia ini juga nama jenis, ya. Berarti Yesus apa? Ya manusia kan? Manusia. Kalau Yesus nggak manusia, ini akan melawan sebuah ketidakmungkinan yang harus dipaksakan dalam dogma menjadi mungkin. Karena nggak mungkin manusia melahirkan Allah. Gitu loh. Nggak mungkin. Bunda Maryam itu manusia. Karena dia manusia, maka yang dilahirkan ya manusia. Kan sama-sama ini. Coba kita lihat. Ini manusia ini kan nama jenis ini. Allah juga nama jenis, manusia juga nama jenis, gitu loh. Ya. Koco ini manusia. Tapi manusia bukan saja koco. Karena manusia ini nama jenis. Bunda Maryam itu ya manusia. Begitu juga kerangka berpikir teman Kristen. Allah itu nama jenis, maka Allah itu bisa, Yesus juga Allah, Roh Kudus Allah, Bapa juga Allah. Kan ini kerangka berpikirnya sama, aku bikin sama. Cuman kan akhirnya mentok di sini dia. Kalau Yesus dipahami sebagai anak Allah, dipahami, maka dia Allah. Oke, berdasarkan Yohanes 20:31. Terus kalau bagaimana kalau Yesus anak manusia? Dia dipahami sebagai apa? Kalau dipahami sebagai manusia, ya memang harus manusia karena dia mengikuti kerangka berpikir ini. Kalau dia nyeleweng, Yesus anak manusia atau dipahami sebagai Allah, berarti ada manusia yang melahirkan Allah. Wah, gimana saktinya? Ya, ada Bunda Maryam ya, Bunda Maryam atau manusia ini
melahirkan Allah. Berarti hebat banget Allah manusia. Kan jadi begitu. Ya. Ya itulah yang aku bilang, untuk memahami kekacauan yang seperti ini, Apollinaris mengeluarkan dogma yang sudah kita bahas ya, tentang Yesus 100% Allah, 100% manusia. Tapi kan logika sehat tetap saja, nalar-nalar yang sehat itu tidak mau nerima. Apalagi orang eksak seperti aku. 100% itu sudah bulat, menutup kemungkinan yang lain. Lebih baik diomong Yesus Allah gitu aja. Itu secara matematis lebih bisa diterima, walaupun secara logis, teologis tidak bisa. Atau dibilang Yesus manusia, ya memang dia manusia. Tapi kalau Yesus Allah 100%, Yesus manusia 100%, aduh, gimana mau terimanya? Kan ya? Ya. Seperti ini 100% penghapus, ya sudah, dia penghapus. Masa dia 100% penghapus, 100% apa namanya ini? Spidol, kan ya. Sulitlah logikanya diterima ya. Tuh. Jadi begini, ya. Yesus anak Allah, aku kan coba bermain di pemikiran teman-temanku, maka dia Allah. Aku mengajukan Lukas 9:58. Kalau Yesus anak manusia, dia harus manusia. Nggak bisa karena alur berpikirnya begitu. Kalau dijadikan Yesus anak manusia dan di sini tidak manusia, di sini Allah, berarti semakin nggak karuan lagi. Berarti ada manusia yang melahirkan Allah. Siapa? Bunda Maria. Kan jadi kacau nggak karu-karuan. Makanya aku menawarkan ya, untuk menghalangi kekacauan ini bukan dogma solusinya. Bukan dogma. Ya. Apollinaris. Sorry, tadi aku bilang Apollinaris enggak ya? Karena yang mau mengeluarkan dogma duinatur itu, natur Allah dan natur manusia, itu si Apollinaris. Itu salah. Logika orang waras tuh sulit untuk menerima itu. Apalagi orang-orang eksak seperti aku. Mbok sampai ditembak kepalanya juga, mending kepalanya jebol daripada harus menerima 100% Allah, 100% manusia. Karena yang namanya 100% itu sudah mengikat. Tidak ada di luar yang 100% itu. Itu sederhana kok lah. Enggak, sebetulnya matematika level dasarnya sudah ngerti gitu. Nah, aku memberikan solusi supaya tidak terjadi kekacauan seperti ini adalah mana yang harus kita pahami secara harafiah, mana yang harus kita pahami secara metafora, gitu loh. Nah, aku kan tidak hanya mengkritisi, tapi aku memberi solusi. Maka istilah Yesus anak Allah itu harus dipahami secara metafora. Itu loh. Begini. Dan Yesus sebagai anak manusia harus dipahami secara harafiah. Gitu loh. Karena apa? Karena berpijak dari Bunda Maria itu manusia. Bukan, aku nggak tahu ya, nanti kalau misalkan dikembangkan nanti kita bisa diskusikan lagi tentang Bunda Allah ya. Theotokos itu ya. Nanti diskusinya ada lagi, apakah Maria itu harus dianggap sebagai Bunda Allah dalam arti harafiah gitu. Karena dipaksakan Yesus menjadi Allah itu apa penyakitnya gitu loh. Makanya supaya ini tidak bertabrakan, Yesus anak Allah itu harus dipahami secara metafora, sebagaimana gelar-gelar anak Allah itu diberikan kepada yang lain. Jadi ini gelar gitu loh. Yang aku, kalian, dan semuanya yang belajar Kristologi itu mesti familiar dengan siapa yang membawa damai, maka dia akan disebut anak-anak Allah gitu. Siapapun yang menerima Yesus, supaya engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Kan kita sudah jelas. Jadi siapapun kalau memenuhi syarat sebagai kesolehan, sebagai hubungan yang intim dengan Allah, maka dia disebut anak-anak Allah. Jadi itu metafora. Sementara Yesus anak manusia itu harafiah ya, karena ibunya memang manusia.
Lalu kamu bilang bapaknya Allah. Kan jadi kacau kalau bapaknya Allah. Karena apa? Bunda Maria lahir itu adalah dalam kekuasaan Allah. Tapi bukan berarti bapaknya Allah. Sama seperti Adam. Adam disebut anak Allah. Bukunya di depan nih ya. Bukunya ada di perpustakaanku di depan. Itu sangat bagus. Itu pemikir Kristen mengatakan tentang pertentangan antara Islam dan Kristen tentang anak Allah. Itu bukuku di kamar depan tertumbuk-tumbuk ya, sulit nyarinya. Tadi kalau tahu aku persiapan. Jadi begini katanya. Perdebatan antara Islam Kristen tentang anak-anak Allah itu memang semakin sengit gitu ya. Tetapi memang bagi kita orang Kristen sendiri pun akan merasa jijik apabila anak Allah itu dianggap secara harafiah. Gitu loh. Jadi pemikir-pemikir Kristen yang cerdas-cerdas itu juga sudah berpikir bahwa Yesus anak Allah itu harus dipahami secara metafora, akan menjadi jijik kalau dipahami secara harafiah. Gitu loh. Nggak bisa, ya. Oke. Sudah jelas di sini. Berapa lama nih? Waduh, 51. Maaf teman-temanku, ya. Maaf. Maunya sih bikin 30 menit sudah 51. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tinggal sedikit lagi kok ya. Kenapa nggak menikah gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seenggaknya sekarang kalian tahu bahwa Adam itu juga disebut anak Allah, ya, sama dengan Yesus anak Allah, ya. Tapi bukan berarti bapaknya Allah, ya. Kalau Adam justru dia tidak ada bapak, tidak ada ibu, langsung Allah jadikan, gitu kan? Kalau Kanjeng Nabi Isa kan masih ada ibunya manusia, gitu loh, ya. Oke. Sekarang aku mau fokus ke sini, ya. Fokus ke sini. Ini sudah ya, aku hapus ya. Oke. Ya, teman-teman Kristen bukan mungkin sih, pasti berat menerima penjelasanku ini ya. Tapi tidak apa-apa saudaraku ya, setidaknya tidak harus kamu terima, tapi ditampung saja dulu menjadi sebuah pemikiran ya. Karena aku sih lebih senang kalau bisa mengajak kamu, mari kita berpikir secara alkitabiah tanpa diembel-embeli dogma. Karena kalau kita sudah berpikir alkitabiah ya, tetapi dogma sudah disuntikkan dalam kesadaran kita, itu jadinya gimana ya? Gini jadinya agama rasa dogma gitu loh. Agama rasa dogma. Padahal agama itu bukan dogma gitu loh. Tapi sepertinya agama, tapi sebetulnya itu dogma gitu ya. Cuman kalau kita taat terhadap alkitabiah, mudah-mudahan ya kita akan mengenal Yesus secara benar, bahwa Dia adalah manusia seperti Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Ibrahim, Kanjeng Nabi Nuh, yang dipilih menjadi utusannya ya, untuk menjadi guru-guru kehidupan kita. Jadi dimuliakan gitu ya. Cuman kalau dogma sudah masuk, berat memang. Dan kalau misalkan penjelasanku ini mendapatkan penolakan yang sangat keras, terutama dari Kristen Tritunggal, itu sesuatu yang wajar. Karena dogma kalau sudah masuk itu jangan dikira sekali siram terus bersih dogmanya. Ya, tapi ya biarkan saja teman-teman itu berpikir dalam kesendiriannya ya. Nggak harus diterima penjelasanku, tapi ditampung menjadi perenungan kau untuk mengenal siapa Yesus. Oke? Aku lanjutkan. Yesus ini kan dua natur ini. Jadi aku ini coba mengikuti kerangka berpikir teman-teman Kristen aja dulu ya. Yesus ini kan dua natur. Natur pertama manusia. Ya. Manusia, ya. Baru nanti natur keduanya Allah. Gitu kan? Ini Allah.
Oke. Inilah yang disebut 100% Allah, 100% manusia, duinatur. Ya. Jadi aku berusaha untuk mengikuti kerangka berpikir teman-teman Kristen dulu ya. Ini berapa? 100%. Manusia Yesus, iya manusia, benar 100% manusia. Nah, tapi kacaunya di sini, dia 100% lagi Allah ya. Ini yang disebut duinatur, dua natur. Sekarang pertanyaannya, memangnya ada Yesus dua kah? Tuh ya. Apa ada Yesus yang Allah? Apa ada Yesus yang manusia begitu? Tapi sejauh kita tahu dan kita belajar, yang namanya Yesus itu ya manusia, orang dia dilahirkan dari Bunda Maria. Yesus Allah itu dari mana? Gitu ya. Ya dari dogma itu yang sekarang coba kita pahami ya. Nah sekarang ini Allah ini ya, Yesus yang Allah ini, kalau dia menikah, ya, menikah ya, kalau dia menikah, ya, kalau dia menikah, Yesus ini ya, jadi kan nanti Allah jadi terpopulasi, bukan hanya tunggal. Jadi dia akan meruntuhkan konsep Allah Tritunggal. Jadinya nggak Allah Tritunggal, tapi banyak tunggal Allahnya. Kenapa? Dia punya anak nanti kan. Mesti ada anak. Ada anak Allah. Ada cucu Allah, ada cicit Allah, ada lagi apa cicut, kalau sininya apa nggak tahu aku. Berapa abad nih? 20 abad ya. Jadi begini, jadi kacau. Jadi ada population ayah, ada population Allah. Kalau Yesus menikah, ada population Allah, ya. Tentunya Yesus menikah punya anak kan, karena kan tadi kan kita sudah sepakat anak Allah ya Allah ya, karena Yesus dipahami sebagai Allah, secara anak Allah itu secara harafiah, maka anak Allah ya Allah, terus cucu Allah ya Allah, cicit Allah ya Allah, cicut Allah, jadi Allah semua nih, beranak pinak Allah, populasi Allah jadinya. Yang pertama, ini tidak mungkin karena ini akan meruntuhkan dogma mereka sendiri menjadi dari Tritunggal menjadi banyak tunggal, karena Allahnya menjadi banyak. Gitu loh. Ini konsekuensinya. Itulah mengapa teman-teman Kristen itu mempertahankan Yesus tidak menikah. Kalau menikah ini gimana ini? Ini coba. Gimana ini? Kan jadi kacau balau, jadi banyak Allah. Allah ada di mana-mana ya. Di sana Allah, di sini Allah, di situ Allah, ya. Allah dalam artian personal. Kalau kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana, kan dia dalam artian kekuasaannya, ya. Personalnya tetap aja dia tunggal, ya. Itulah yang diajarkan Bapak Ibrahim sampai ke Kanjeng Nabi Musa, ke Kanjeng Nabi Isa, ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dan situlah yang menjadi argumentasi kemarin ya, ketemunya sholawat, di mana Kanjeng Nabi Muhammad mewakili Islam, Kanjeng Nabi Ibrahim, Bapak Abraham mewakili Milata, yang ini pasangan sama-sama bertauhid, maka dia dipasangkan, gitu ya. Jadi tunggal. Kalau ini menjadi beranak pinak, sedangkan mereka sudah Tritunggal menjadi banyak tunggal lagi. Gitu loh. Dan semakin tak masuk, semakin kacau ya. Sekarang mungkin ada bilang, "Oh tidak, Pak, yang menikah itu Yesus manusianya." Nah, bisa saja ya. Kan ada argumentasi bisa dibangun ya. Yang menikah Yesus manusianya, Pak. Jadi anaknya
Anaknya Yesus manusia ya manusia, cucunya Yesus manusia ya manusia, cicitnya Yesus manusia ya manusia, cicutnya Yesus manusia ya manusia. Cuman menjadi sebuah pertanyaan, kealahannya kemana? Yang ini kemana? Kok hanya ininya saja yang diambil, ya? Kok Allahnya ini dikemanakan? Gitu. Kan menjadi kacau. Karena apa? Yesus di sini dipahami Yesus manusia, Yesus Allah. Bagaimana mungkin setelah dia menikah hanya Yesus manusianya saja yang diambil? Kan jadi kacau. Atau kalau kita mau fair ya, karena Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, maka ini pun harus dipahami sebagai Yesus ya, anak Allah 100% Allah, 100% manusia. Cucunya juga begitu, anak Allah 100% Allah, 100% manusia, cicit Allah juga yang 100% Allah, 100% tambah kacau, gak karu-karuan lagi. Ya, jadi sudah berapa lama leh? 1 jam. Sudah 1 jam saudaraku ya. Sudah 1 jam dan itulah ya obrolan kita, kajian kita saat ini sudah terjawab juga. Alhamdulillah ya. Jadi Allah itu tidak menikah, tidak perlu dan tidak membutuhkan istri, tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan pasangan, karena dia laisa kamislihi syai'un. Dia tidak perlu pasangan. Yang diciptakan itulah berpasang-pasangan. Jadi yang menciptakan tidak berpasangan. Konsepnya sebetulnya di sana. Ya, nah, makanya ketika Yesus dijadikan Allah, ya, dan dipertahankan bahwa Yesus itu tidak menikah supaya tidak terjadi kekacauan seperti ini. Gitu ya. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ya ketika Yesus dijadikan Allah itu. Sebetulnya kalau Yesus diterima sebagai manusia, menikah, nggak ada masalah. Populasi manusia, ya memang manusia berpopulation. Tapi kalau ini kan akhirnya konsekuensinya populasi Allah. Ya, jadi ada apa namanya itu? Keluarga Allah, ya. Nanti ini anak Allah yang keberapa, turunan keberapa gitu kan. Nah, ada orang yang hobinya mencatat ini keturunan dari A. Anaknya ini keturunan sekian gitu kan ya. Kalau kita kan enggak lah, karena posisi kita di mata Allah itu bukan dari keturunan ya. Surga dan neraka itu bukan keturunan, tapi bagaimana kelakuan kita pribadi tunduk patuh terhadap hukum-hukum Allah gitu ya. Oke, pesan terakhir untuk jangan pesan terakhir dong ya. Besok masih ketemu lagi kok ya. Pesan apa ya? Pesan berikutnya ya, untuk teman-teman Islam ya, jangan lupa ngaji ya, baca Al-Quran ya, nggak usah banyak-banyak ya, satu lembar halaman dibuka ya. Terus sekarang teman-teman Islam sudah tahu bahwa Allah bagi kita itu nama ya, nama ya. Nama apa? Nama eksistensi. Seperti kalau kamu namamu Budi ya, Budi itu eksistensi. Tapi kalau kamu namamu pelajar, nah pelajar itu posisimu sebagai pelajar gitu. Bagi kita Islam, Allah itu nama eksistensi, bukan nama posisi. Sementara bagi teman-teman kita, saudara kita yang Kristen, Allah itu menjadi nama posisi, maka menjadi banyak Allah bagi mereka. Sedangkan kita hanya satu Allah. Itu yang harus dipahami. Sebetulnya kalau kita kembangkan lagi, Allah ini nanti kan alif lam lam ha ya. Ini sama dengan YHWH itu juga 4 huruf. Ya. YHWH itu 4 huruf sama dengan alif lam lam mim, itu 4 huruf. Nah, sekarang yang perlu kita rujuk ini di luar, aku hanya mengamati tapi di luar kapasitasku untuk menjelaskannya. Ini perlu seorang yang pakar linguistik lah ya. Bagaimana
bisa berubah dari YHWH itu ya, kalau huruf Ibraninya apa begitu ya, menjadi alif lam lam ha, itu ceritanya gimana? Itu yang perlu dicari benang merahnya gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti kita mencari gimana sih ceritanya kok Abraham bisa menjadi Ibrahim? Itu kan mesti ada sejarahnya. Cuman kan kita kehilangan jejak sejarah. Kenapa ada sejarahnya dong? Faktanya begitu kok. Fakta itu kan memiliki sejarah. Faktanya sekarang kami teman-teman Islam ya, saudara kami yang muslim-muslim ini memanggilnya Ibrahim, sementara teman-teman Kristen Abraham. Nah, terus gimana sejarah berubahnya ini gitu. Seperti tadi, bagaimana sejarah berubahnya dari Yosua, Yesus, terus jadi Yesus. Kalau ini sih kita masih punya benang merah. Karena apa? Karena kekristenan, karena Nasrani yang kemudian di Antioquia itu ya, kemarin ada yang nulis, bukan aku nggak tahu, aku tahu, cuman aku nggak terlupakan, nggak sempat menjelaskan. Itu di Antioquia pertama kali pengikut-pengikut dari Bapak Paulus disebut Kristen. Terus akhirnya Kristen menjadi nama agama seperti sekarang ini, gitu loh. Ya, nah, seandainya ya Nasrani itu tetap dalam habitat teritorial Israel, nggak dibawa keluar, nggak langsung ketemu dengan katakanlah Yunani Romawi, nggak mungkin ada nama Yesus, nggak mungkin. Itu karena proses Helenisme ya, bagaimana kebudayaan Yunani itu begitu tangguh saat itu untuk dikalahkan. Ya, nah, nanti kita berbicara konsep kebudayaan Yunani Romawi, kita akan ketemu menjelaskan itu di tentang surat Paulus itu, yang bagaimana dia mempertahankan tauhidnya ya, tauhidnya ya. Jadi Paulus itu bertauhid ya. Sebentar deh, itu kalau nggak salah di Korintus ya, ya sebentar, di 2 Korintus ya. Sebentar, aku supaya masih banyak yang salah tentang Paulus itu loh. Paulus itu dosanya itu ketika menghapuskan hukum Torah, menghapuskan sonat, terus membuat dogma soteriologi salib, itu dia berdosa. Kalau di konsep teos, dia tetap menyembah Allah yang tunggal. Dia nggak pernah bilang Yesus itu Allah. Ini berkali-kali aku jelaskan juga, kalian itu gimana kok bodohnya itu nggak hilang-hilang ya. Paulus itu bertauhid ya. 2 Korintus 8 ayat 6 ya. Justru ketika ada orang mengatakan bahwa Paulus itu menjadikan Yesus Tuhan, ini semakin nggak ngerti nih anak. Aku sudah berkali bilang, sudah nggak usah pakai Tuhan, pakai Allah. Karena kamu nggak paham apa itu Tuhan, apa itu Tuhan. Pernah nggak Paulus mengatakan Yesus itu Allah? Gitu loh. Oh, tapi dia disembah, Pak. Sama-sama sama Paulus. Lah, aku itu waktu bapakku masih hidup ya tak sembah. Apa bapakku, mamaku terus jadi Allah? Dalam konsep antropologis Jawa itu ada namanya budaya sungkem. Dan begitu kita habis sholat Idul Fitri itu langsung sungkem sama bapak ibu, sembah, sujud gini. Terus apa, bapak ibu jadi Allah? Jadi nyembah itu adalah konteks bagaimana cara kita memberi hormat sebagai wujud terima kasih kita. Lah kalau murid-murid Yesus memberikan sembah kepada Yesus karena mereka sudah dibimbing dari jalan gelap menjadi jalan terang, ya kan tidak masalah, bukan berarti Yesus itu Allah, gitu loh. Ya, makanya biasanya mereka menarik ini loh, pertarungan antropologis ya antara budaya-budaya bangsa Yunani, Romawi dan Israel itu di sini tentang konsep teos ya. Maka langsung Paulus mengeluarkan ayat begini. Di Korintus 8 ayat 6 ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Ini sudah jelas kok. Bagi mereka bagi mereka ya. Aku paling senang ayat ini ya. Bagi mereka itu memang banyak Allah. Mereka itu siapa? Orang-orang yang di luar kekristenan ini. Bagi mereka memang banyak Allah. Tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Masalahnya kalian kacau, nggak ngerti apa itu Allah, apa itu Tuhan, itu loh. Jadi ayat ini mengatakan Yesus itu, Paulus itu bukan Tritunggal, tunggal gitu loh. Nah ini PR juga
Untuk teman-teman Kristen Tritunggal, coba pelajari tentang Paulus. Paulus itu tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Jadi Paulus juga memahami konsep anak Allah itu secara metafora, bukan harafiah. Oke, itu untuk teman-teman Islam supaya paham. Dan untuk teman-teman yang Kristen, aku tahu ini berat untuk kalian terima, berat. Tapi seperti tadi aku ulangi, ditampung saja dulu, ya. Tampung untuk buah pemikiran kalian, renungkan, ya. Setelah itu pikirkan baik-baik, ambil keputusan, ya. Ambil keputusan supaya kamu bisa taat terhadap Alkitab, bahwa sesungguhnya Yesus anak Allah itu adalah metafora, bukan harafiah. Artinya apa? Kita semua bisa menjadi anak Allah selama kita hidup dalam hukum-hukum Allah. Sehingga kalau misalkan Yesus menikah dan Yesus memang menikah, tidak ada masalah. Tidak langsung terus Allah berkeliaran kemana-mana. Nggak begitu, ya. Itu dari aku. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.